Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Lorencia Fernanda Simuma. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sedikit materi dari bab 3, yaitu kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Yang pertama, pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Seorang sosiolog di dalam menelaah masyarakat manusia akan banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial, baik yang kecil seperti misalnya kelompok keluarga ataupun kelompok-kelompok besar seperti masyarakat desa, masyarakat kota, dan bangsa dan lain-lain. Hampir semua manusia pada awalnya merupakan anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Kelompok tadi dapat menambah alat-alat perlengkapan untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsinya yang baru di dalam rangka perubahan-perubahan yang dialaminya, atau bahkan sebaliknya dapat mempersempit ruang lingkupnya. Manusia mempunyai naluri untuk senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Hubungan yang sinambung tersebut menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pergaulan tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. Pandangan-pandangan tersebut merupakan nilai-nilai manusia yang kemudian sangat berpengaruh dengan cara dan pola pikiran. Suatu kelompok sosial cenderung untuk tidak menjadi kelompok yang statis, tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan, baik dalam aktivitas maupun bentuknya. Pola pikir tertentu yang dianut seorang akan memengaruhi sikapnya. Sikapnya tersebut merupakan kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap manusia, benda, atau keadaan. Seorang yang pola berpikirnya merealitis, misalnya mempunyai sikap tertentu terhadap pekerjaan tertentu. Dia lebih mementingkan pekerjaan menghasilkan materi yang banyak dan kurang memperhatikan kepuasan. Berlangsungnya suatu kepentingan merupakan ukuran lain bagi klasifikasi tipe-tipe sosial. Suatu kerumunan misalnya merupakan kelompok yang hidup sebentar saja karena kepentingannya pun tidak berlangsung lama. Lain halnya dengan kelas dan komuniti yang kepentingannya secara relatif bersifat tetap. Ukuran lain yang diambil atas dasar derajat interaksi sosial dalam kelompok sosial tersebut. Beberapa sosiolog memperhatikan pembagian atas dasar kelompok-kelompok di mana anggotanya saling mengenal seperti keluarga, rukun tetangga, dan desa, dengan kelompok-kelompok lain seperti kota, Yang berikut tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau atas dasar berbagai kriteria ukuran. Dasar yang akan diambil sebagai salah satu alternatif untuk mengadakan klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial adalah ukuran jumlah atau derajat interaksi sosial, atau kepentingan kelompok atau organisasinya, atau kombinasi dan ukuran-ukuran di atas. Sistematika di bawah ini menggambarkan klasifikasi tipe-tipe terpenting kelompok sosial. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu sekaligus, misalnya atas dasar seks, ras, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam kelompok sosial termaksud biasanya adalah atas dasar kekerabatan, usia, seks, dan kadang-kadang atas dasar perbedaan pekerjaan atau kedudukan. Yang berikut kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Seorang warga masyarakat yang masing bersahaja susunannya secara relatif menjadi anggota pula dari kelompok-kelompok kecil yang lain secara terbatas. Apabila beberapa kelompok saling berhubungan, maka terjadi perkembangan organisasi sosial, walaupun tidak semua kolektivisasi menjadi organisasi formal. Kriteria rumusan organisasi formal atau formal group merupakan keberadaan tata cara untuk memobilisasikan. Yang berikut kelompok okupasional dan volunteer. Dalam perkembangan lanjut, spesialisasi berkembang terus menjadi hal-hal yang lebih khusus lagi. Muncul pabrik-pabrik di mana para pekerja hanya bertanggung jawab di atas suatu unsur tertentu dari keseluruhan hasil produksi pabrik tersebut. Dengan semakinnya perkembangan masyarakat, yang berikut paguyuban dan patembayan. Paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal.
Sedangkan paten bayan merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok atau jangka waktu yang pendek. Kalau suatu organisasi sudah dibentuk, ia diasumsikan akan merupakan suatu identitas tersendiri yang khusus. Hidup organisasi biasanya lama, walaupun terjadi perubahan-perubahan, tetapi tanpa mengubah identitas yang menjadi strukturnya. Usaha-usaha kolektif para anggota organisasi disebut melakukan hal-hal yang bersifat formal karena didasarkan pada organisasi yang memperjuangkan kepentingan bersama. Ada dua prinsip utama yang mengatur kehidupan sosial dan organisasi merupakan salah satu prinsip tersebut. Struktur sosial timbul berdasarkan agregasi orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan bervariasi. Masing-masing berkehendak memuaskan kepentingannya atau mencerminkan organisasi-organisasi usahanya.